kalau misalnya ada ikan-ikan yang masuk ke dalam satu populasi, itu ya, itu juga termasuk terekrut. Nah, terus ternyata terekrut ini juga faktornya adalah ketika ada ikan muda masuk ke dalam suatu populasi, ataupun misalnya rekrutmen ini juga mengukur seberapa besar sih kemungkinan ikan ini bisa mencapai fase juvenil gitu ya. Jadi seberapa banyak calon-calon individu ikan yang nantinya akan bisa mengalami fase pertumbuhan hingga siap dipanen. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau secara definisi hanya penambahan anggota baru saja ke dalam suatu populasi yang akan kita teliti. Namun kalau secara khusus yaitu ikan-ikan muda itu akan masuk ke dalam suatu populasi yang kemudian akan dieksploitasi. Nah, jadi kalau ada ikan yang migrasi, ini juga bisa disebut sebagai rekrutmen ikan. Atau ikan-ikan yang nanti melalui fase juvenil ya, jadi fase telur hingga ke juvenil. Nah, ini adalah juga dihitung sebagai nilai rekrutmen seperti itu. Jadi rekrutmen dua hal, ada imigrasi sama masuknya sama ikan yang dari fase telur hingga fase juvenil hingga nanti siap untuk menjadi fase dewasa. Nah, untuk rekrutmen ini bisa dibedakan antara masuknya ikan karena migrasi dengan ikan yang keturunan murni atau F1 dari populasi tersebut. Ini masih nyambung sama pertemuan yang kemarin. Nah, ayo silakan, ada yang bisa menjelaskan maksudnya gimana sih bisa dibedakan antara masuknya ikan karena migrasi dengan keturunan murni dari populasi tersebut. Monggo. Ini masih nyambung sama materi kemarin tentang stok ikan. Boleh studi kasus ikan tertentu. Ya, ada yang mau menjawab? Mas Arya? Gimana, Mas? Coba, silakan. Silahkan. Kalau misalnya contoh dari rekrutmen dari ikan migrasi sama ikan yang murni keturunan dari populasi tersebut, cara membedakannya gimana, Mas? Biasanya berdasarkan, kan kalau misalnya ikan migrasi kan ketahuan misalnya ikan tuna. Kan dia maksudnya tempatnya nggak spesifik di mana. Jadi ketahuan misalnya dalam musim angin muson timur misalnya ikan tuna ada di Selat Bali. Nah, berarti itu rekrutmen yang baru gitu. Iya nggak, Bu? Rekrutmen yang baru, oke. Kalau misalnya jenis spesies ikannya sama gimana, Mas? Kalau ikannya yang sama berarti nggak tahu. Nggak tahu. Iya, itu juga betul ya. Jadi kalau misalnya, terima kasih Mas Arya. Jadi kalau misalnya secara khusus bisa dibedakan antara masuknya ikan karena migrasi. Jadi memang kalau misalnya pada saat musim timur nih nanti baru ikan tuna bermigrasi di daerah Selat Bali ya misalkan ya. Jadi berarti ikan ini nih ikan yang migrasi karena pada bulan sebelumnya ikan ini biasanya nggak ada. Nah, ini juga bisa betul dihitung sebagai rekrutmen. Tapi artinya kalau nanti kita yang hitung ikan rekrutmennya ini misalnya ikan tuna, berarti ada kemungkinan ikan ini juga nanti akan melakukan emigrasi ya. Jadi kan ada kemungkinan ikan ini nanti juga akan keluar ketika pada musim yang berbeda. Bisa, jadi ini juga bisa dihitung sebagai rekrutmen juga ya. Terus kalau misalnya untuk membedakan jenis ikan yang sama dari apakah ikan ini nih ikan dari luar yang masuk ke perairan kita atau memang ikannya ini ikan alami gitu ya. Itu saya beri contoh yang kemarin itu, kalau misalnya ikan lemuru dari Samudra Hindia masuk ke daerah Selat Bali. Biasanya panjang total, panjang tubuhnya itu ya, panjang tubuh, panjang sirip, atau misalnya ada warna atau kekhususan sedikit lah gitu ya, itu akan beda. Jadi
rata-rata misalnya di Selat Bali panjang totalnya 15,8, pada panjang tersebut jarak kepalanya itu misalnya 15 gitu ya. Nah, itu 5 cm lah misalnya. Nah, ternyata ada ikan yang lain yang dia ketika panjangnya 15 tapi bentuk badannya lebih gendut. Terus juga panjang kepalanya itu ternyata bisa sampai 8 cm. Lah kan ini kan berarti jenis ikannya beda gitu. Artinya apa? Oh, berarti ikan yang meskipun panjangnya sama tapi panjang kepala dan bentuk badannya lebih beda gitu ya, meskipun jenisnya sama-sama lemuru, kemungkinan besar ikan ini adalah ikan yang bermigrasi masuk ke wilayah yang kita teliti, begitu teman-teman. Paham sampai sini? Gimana? Ya. Nah, oke, saya gambar dulu ya. Ini misalnya ada satu ikan. Satu ikan. Panjang kepalanya di sini 5 cm. Kalau yang ini panjang totalnya ya, misalnya 20. Nah, kemudian ada ikan yang sama. Panjangnya 20. Panjangnya 20. Tapi ternyata panjang kepalanya dia sampai misalnya 8 cm. Gitu. Terus bentuk badannya cenderung lebih bulat. Nah, kalau misalnya ada ketemu seperti ini, berarti kan kemungkinan besar ikan yang ini, ikan yang panjang kepalanya lebih panjang, nah terus badannya lebih bundar gitu ya, kemungkinan besar adalah ini ikan yang masuk karena migrasi. Nah ini juga bisa dicek kan nanti kan, oh ternyata benar rata-rata di Samudra Hindia bentuk ikannya seperti ini. Rata-rata di Selat Bali bentuk ikannya yang seperti ini gitu ya, ikan lemurunya. Oh berarti ikan lemuru yang di Samudra Hindia ini dia bisa bermigrasi di Selat Bali misalnya, itu kan hanya musim-musim tertentu ya, jadi bisa dibedakan. Atau misalnya tadi ikan tuna juga seperti itu, misalnya dia rekrutmennya dia sepanjang tahun. Terus untuk membedakan apakah ikannya ini dia bermigrasi atau tidak ya dengan cara seperti ini. Ikan-ikan yang lain juga bisa ya gitu, jadi membedakannya panjang. Kemarin kan kita ada panjang meristik, morfometrik, nah itu loh yang dilihat. Gimana, paham sampai sini? Ya, Mas Rizky. Iya ya, wajahnya nih. Ini pertemuan kuliah pertama ya teman-teman ya. Ini ada kuliah apa setelah ini? Ini EMP, Bu. Apa itu? Oh, sekarang nanti ekonomi pesisir dan laut. Oh, ekonomi pesisir. Belajar apa kalau ekonomi pesisir? Belajar menghitung ekonomi gitu, Bu. Oh gitu, pakai aplikasi? Masih belum, ini masih awalnya aja. Oh, masih pengantar ya. Jadi mata kuliah ekonomi itu juga penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita kan ngerasanya walau ilmu kelautan kok belajar ekonomi. Pas lulus kuliah itu loh, itu ternyata penting itu belajar tentang ekonomi itu. Ada mata kuliah ekonomi, ada mata kuliah agribisnis. Ya itu, jadi semua, kenapa sih pas kita kuliah itu harus dipelajari semua? Karena ternyata nanti pada saat kita kuliah akan ada satu bidang ilmu itu yang ditekankan ke situ gitu. Iya, asik juga belajar tentang ekonomi. Oke. Nah, jadi ini masih 18 orang ya. Oke. Jadi rekrutmen secara umum bisa dibedakan menjadi 3 tipe. Ada rekrutmen pada stok, ada rekrutmen pada stok ikannya, ya, visible stock, ada rekrutmen pada stok ikan dewasa yang produktif atau menghasilkan telur.
Kak Pun nggak bisa. Jadi ada rekrutmen pada ketiga tipe ini ya. Kalau rekrutmen pada stok ikan yang produktif, ini nanti yang dihitung adalah TKG-nya, tingkat kematangan gonad, fekunditasnya, itu nanti yang diukur. Kalau rekrutmen pada stok dan visible stok, yang kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan panjang ikannya. Kemudian nanti kira-kira di situ ada ikan yang berkompetisi atau tidak. Nah, ini kalau stok dan visible stok. Jadi yang dipengaruhi apa saja? Ada kondisi fisik ikannya, indukannya, fekunditas, serta mortalitas alami di setiap fase. Ini ya. Jadi nanti dihitung masing-masing. Kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini dia sangat mempengaruhi bagaimana kualitas dan kuantitas generasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya seperti yang minggu kemarin saya jelaskan pada materi stok ikan, kalau misalnya nih kemarin saya jelaskan kalau ada ikan lele ya stok 1 kali panen ternyata ada 10 ikan yang mengalami kelainan genetik kan, jadi dia kehilangan salah satu siripnya. Nah, ketika misalnya dia kehilangan salah satu sirip ini, terus dikawinkan, ternyata kecacatan ini kan nanti juga turun pada generasi selanjutnya. Nah, ini sehingga ketika misalnya kita mengambil satu sampling ikan, ternyata kondisi fisiknya baik, tidak cacat, lengkap, kemudian kondisi kualitas airnya juga bagus, kemudian ya yang seperti itu tuh sehingga apa ada kemungkinan nanti jumlah telur yang akan dihasilkan tidak berkurang. Nanti kemungkinan ikannya nanti calon individu-individu baru ikan ini akan sehat. Nah, ini ya kalau faktor dari kondisi fisik. Sehingga dia dipengaruhi oleh ada faktor internal, kesehatan dan kenormalan itu tadi, faktor eksternalnya produktivitas perairan ya. Jadi kalau ikannya itu normal, tidak cacat, kemudian juga sehat secara genetik, ya. Karena ikan yang cacat kan bisa diturunkan secara genetik ya. Bahkan ikan kalau misalnya stres, ikannya ini sering sekali mengalami stresor ya. Jadi sering mendapatkan stresor, itu juga bisa diturunkan. Gitu. Jadi kalau ikan yang karena ada perubahan lingkungan sedikit aja, misalnya ikan ini mengalami misalnya sakit gitu ya, itu bisa diturunkan. Akhirnya keturunan dari indukan tersebut akhirnya lemah semua gitu. Jadi gampang sakit semua keturunannya, itu juga bisa ya. Ternyata kalau stres itu bisa diturunkan, itu bisa. Itu ada penjelasannya secara genetik gitu. Itu ada protein tertentu yang nanti menyebabkan protein itu terus terekspresi gitu. Jadi ketika di satu individu misalnya dia stresnya tinggi, artinya produksi hormonnya itu dia tuh tinggi ya, hormon stresornya itu kan dia tinggi. Nah, ketika nanti diturunkan ke anaknya, itu hormon stresornya itu nanti juga bisa terus tinggi. Itu kalau misalnya untuk faktor kesehatan. Jadi stres itu bisa diturunkan, teman-teman. Ikan yang kenapa sih kalau indukan ikan itu kita harus memilih ikan-ikan yang kuat, gitu ya. Jadi ikan yang biasanya tuh indukan itu kan dipilih ketika ada 10 ikan, ternyata ada satu yang pertumbuhannya sangat gesit, pertumbuhannya besar, tahan terhadap penyakit. Biasanya itu yang dijadikan indukan. Karena apa? Itu kan nanti bisa diturunkan ke anak-anakannya itu, ke telur-telur selanjutnya adalah keturunan-keturunan yang kualitasnya baik. Gitu. Kalau faktor internal. Jadi kalau faktor eksternal tadi, kalau misalnya lingkungan perairannya buruk, nah jadi otomatis ketika ada kecacatan genetik gitu ya yang diakibatkan oleh kondisi lingkungannya buruk, itu juga bisa diturunkan ke keturunannya. Ikannya dia stres gitu ya, ketika kondisi lingkungannya jelek sehingga telur yang dihasilkan jumlahnya sedikit. Nah, itu nanti juga bisa diturunkan, akibatnya telur-telurnya itu kan nggak bagus kualitasnya. Sehingga
anakan ikannya gitu ya, juvenil ikan yang dihasilkan juga kualitasnya tidak baik gitu. Itu untuk kondisi fisik. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Terus kalau faktor indukan ini berarti yang dilihat adalah bagaimana kesuburan indukan. Ya, jadi kalau indukannya baik, terus telur yang dihasilkannya banyak, sehat-sehat, berarti ya kemungkinan nanti ikan anakan yang lahir juga kualitasnya bagus, kesuburan populasi, serta keseragaman umur, matang, dan waktu pemijahan. Ya, ini ya, jadi kalau misalnya ikan ya, ukuran awalnya kan sama ya benih itu, nanti benih itu kan benih itu kan nanti tumbuh ya, semuanya tumbuh. Dalam 100 ekor ikan, nanti juga kemungkinan ada ikan yang tumbuhnya lebih cepat, ada yang tumbuhnya lebih lambat. Nah, ini nanti juga perlu dilihat bagaimana keseragamannya. Itu apakah ikan-ikan ini waktu pemijahannya bersamaan, atau misalnya ada ikan-ikan yang harusnya dia sudah matang gonat, tapi ternyata belum. Ini juga bisa dilihat untuk pola reproduksi. Iya, betul ya. Oke. Ya. Kemudian fekunditas. Ada yang tahu fekunditas itu apa, teman-teman? Silakan. Tingkat kesuburan ikan, Bu. Tingkat kesuburan ikan dilihatnya dari apa? Dari kualitas telur, kematangan gonatnya. Kualitas telur, kematangan gonat, ya. Jadi rekrutmen selain menghitung panjang, gitu ya, itu juga menghitung namanya fekunditas untuk mengetahui tingkat kesuburan dari gonat ikan ya, tingkat kesuburan dari ikannya seperti apa indukannya. Tuh. Jadi yang dilihat adalah berapa sih jumlah telur dalam ovarium indukan ikan yang diproduksi pada waktu tertentu. Gitu. Nah, untuk mengukur fekunditas ini secara umum dia bisa diukur dengan metode gravimetri. Ini sedikit saya memberikan informasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian yang skripsi ya, penelitian skripsi yang nggak terlalu susah penelitiannya itu, tapi juga hasilnya itu bisa digunakan lebih lanjut, ini teman-teman bisa ini mengukur skripsinya mengukur pola rekrutmen ikan, tapi yang dilihat adalah fekunditasnya ini ya. Jadi bagaimana sih tingkat kematangan gonatnya. Jadi kita bisa memperkirakan dalam 1 tahun ikan ini nanti ada berapa kali pemijahan, berapa kali reproduksi, sehingga data ini bisa digunakan untuk instansi. Ini pengukurannya nggak susah ya kalau mengukur fekunditas ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung mengambil skripsi apa yang nggak terlalu susah, tapi juga hasilnya bisa digunakan secara luas, ini bisa mengukur ini. Jadi fekunditas. Nah, fekunditas ini biasanya datanya sering diselaraskan dengan pertumbuhan berat ikan kalau kita mempelajari tentang dinamika stok ya. Jadi kalau sudah mengukur fekunditas, ini juga biasanya mengukur pertumbuhan berat ikan, panjang ikan, pertumbuhan berat gonat ikan gitu ya, dalam 1 kali penangkapan itu kira-kira gonatnya ini beratnya berapa pada panjang berapa. Nah, kemudian fekunditas ini dikaitkan dengan berapa sih jumlah telur matang gonat yang siap dikeluarkan dalam 1 kali siklus pemijahan ini ya. Nah, fekunditas ini akan sangat berkaitan dengan tingkat produktivitas ikan. Nah, apa saja sih nanti yang dihitung kalau mengukur fekunditas? Yang pertama, kita ngambil beberapa sampel ikan. 1 ikan kita hitung dulu jumlah seluruh telurnya berapa. Gitu ya. Setelah diukur jumlah seluruh telur, terus bobot seluruh gonatnya berapa.
Ya, sudah dihitung bobot seluruh gonad. Kita ambil sebagian kecil gonad. Ya, kita ambil sebagian sampel gonad, kita timbang juga. Bisa 1/8-nya misalnya. Kita ambil berapa bobotnya dan di 1/8 bagian itu kira-kira berapa sih jumlah telur pada gonad yang lebih sedikit itu. Jadi kalau untuk mengukur fekunditas, berapa banyak sampling yang diambil? Boleh 3x3, misalnya 3. Kita ngitung jumlah telur yang ada pada 3 ikan, terus percobaannya sebanyak 3 kali. Berarti kan kita ngambil 9 sampel ikan. Diukurnya misalnya mau berapa lama, tergantung penelitian jenengan. Misalnya jenengan mau mengukur fekunditas pada musim barat saja misalnya, atau pada musim peralihan 1 atau peralihan 2, itu kan cuma 3 bulan. Artinya apa? Jenengan ke TPI hanya 3 kali, ya, terserah sih mau 3 kali atau 6 kali. Tapi kalian bisa dapat data bulanan, kira-kira populasi ikan tertentu yang mau kita teliti ini jumlah telur matang gonadnya berapa sih? Nah, kan nggak terlalu susah ya kalau mau dijadikan skripsi. Sehingga nanti selanjutnya fekunditas ini akan dihubungkan dengan faktor panjang ikan dan bobot ikan. Oke. Terus fekunditas ada berbagai macam ya. Ada fekunditas primer, itu yang dihitung oocytua yang ada pada ovarium. Ini kalau secara detail, kalau teman-teman mau penelitian secara detail tentang fekunditas ya. Kemudian ada fekunditas potensial, cara menghitungnya gimana? Fekunditas primer ini dikali berapa jumlah induk yang kita teliti. Fekunditas total, berarti berapa sih nilai rata-rata fekunditas per ekor. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi sudah hitung fekunditas per ikannya berapa, nanti kita hitung rata-rata fekunditas per ekor dikali berapa jumlah betina yang matang telur. Untuk realnya berarti jumlah telur yang dikeluarkan indukan. Gitu. Ini kalau untuk menghitung fekunditas. Kemudian pola pemijahan. Nah ini ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu fekunditasnya ikan, ini nanti bisa menyimpulkan bagaimana pola pemijahan. Oh ternyata ikan-ikan yang saya hitung ini, dia tiap bulan ini telurnya selalu berukuran yang sama. Jumlahnya dia seragam. Gitu ya. Ternyata TKG-nya ini cepat. TKG 3, 1, 2, 3, 4, 5 ternyata dia cepat. Berarti kemungkinan pola pemijahan ikan tersebut itu adalah pemijahan hanya 1 kali dalam satu waktu yang pendek. Gitu. Atau misalnya ikan ini ikan musiman. Ketika ditangkap pada saat penelitian saya itu beratnya juga bermacam-macam. Ada yang dia pada saat bulan tersebut mencapai TKG 3, ada yang 1 sampai mencapai TKG 5, dan ukurannya bervariasi misalnya. Itu bisa berarti kita mungkin menyimpulkan pemijahannya bisa berlangsung 2 kali dalam setahun atau terputus-putus. Nah, terputus-putus bedanya apa, Bu? Kalau terputus-putus biasanya ukuran telurnya itu nanti nggak seragam. Jadi pemijahannya dia sepanjang tahun, tapi ukuran telurnya itu nanti nggak seragam. Ada yang ukurannya sangat besar, ada yang ukurannya sangat kecil. Jadi, sangat tidak seragam ikannya, ukuran telurnya. Maka pola pemijahan ikan tersebut adalah dia memijah sepanjang tahun, tetapi terputus-putus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Monggo, silakan. Mana? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian tipe pemijahan. Nah, ini juga biasanya kalau untuk penelitian tentang pola rekrutmen, terutama yang dia menggunakan
fekunditas yang diukur itu juga bisa memperkirakan dia ini karakteristiknya tipe pemijahannya seperti apa. Apakah pemijahan secara total atau pemijahan secara sebagian. Kalau misalnya pemijahan total itu telurnya seragam. Nah, jadi kalau kalian melihat, kalau misalnya kalian melihat membuka ikan gitu ya, terus misalnya dilihat telurnya itu, kalau misalnya telurnya itu seragam atau tidak, itu bisa melihat bisa untuk menggunakan melihat dari jenis pemijahan serta jenis pemijahan serta pola pemijahannya itu ya, kalau untuk mau melihat telur-telur ini tadi. Kalau misalnya total spawner, itu artinya telur-telur ikan ini ukurannya serupa semua. Jadi bentuknya bulat-bulat besar semua atau bulat-bulat kecil semua. Itu adalah total spawner. Kalau partial spawner, ini biasanya telurnya ini tidak dikeluarkan sekaligus gitu ya. Jadi kalau misalnya satu kali bertelur itu ada 60.000. Itu ternyata kalau parsial tidak dikeluarkan semua, hanya sebagian 30.000 saja. Nah, ini berarti pola karakteristik ikan tersebut adalah parsial spawner. Ini contohnya ikan lencang. Ada yang tahu ikan lencang? Ikan lencang ini ikan tangkapan juga ini. Parsial, sifatnya dia pemijahannya parsial kalau ikan lencang. Rata-rata ikan total spawner ya, termasuk ikan-ikan air tawar itu juga rata-rata dia total spawner. Kalau misalnya kemampuan mengeluarkan telur 20.000 ya dikeluarkan semua 20.000. Kita langsung menghitung juga jumlahnya 20.000. Ada beberapa sebagian ikan yang nanti karakteristiknya adalah dia parsial, pemijahannya sebagian. Berarti ketika kita nanti membelah ikan, ada telur-telur yang ukurannya sangat kecil sampai ada telur-telur yang ukurannya besar gitu. Jadi kan kalau telur-telur yang ukurannya besar ini kan harusnya dia sudah dibuahi sebelumnya, tapi tidak dikeluarkan, ditahan dulu. Kemudian telur-telur baru ini yang nanti mulai muncul, sehingga nanti ukuran telurnya sendiri juga berbeda. Kalau Bu mau tanya, Bu. Oke, silakan Mas Satria. Ini kan kalau misal dari melihat apa total telurnya itu berarti kita cuma kayak kira-kira aja nggih, Bu. Nggak dihitung satu persatu gitu kan. Dihitung satu persatu. Ambil sampling ikan aja sih. Oh, jadi cuma semisal kita ambil sepertiga dari total telur semuanya. Terus itu yang kita hitung 1/3-nya baru kita kalikan 3 gitu nggih, Bu? Hasilnya. Boten. Jadi maksud saya seperti ini. Misalnya Mas mau ngambil satu ikan tertentu ya misalnya ya. Jadi sampean ngambil dari 1 ton, sampean ambil 3 apa 9 ekor ya. 9 ekor itu yang harus dihitung sampai detail itu Mas. Gitu. Jadi jumlah telurnya berapa. Oke, tapi kan nanti meskipun kita menghitung 9 ikan itu kan ya lumayan ya waktunya ya. Tapi kita ngitungnya kan paling cuma 1 bulan 1 kali kita ngambil sampel. 1 bulan 1 kali kita ukur, oh kira-kira sekarang TKG keberapa gitu ya. Jadi diambil, bisa sampelnya ngacak, misalnya ikan-ikan yang kira-kira kan kita tahu ya panjang badan sekian itu mungkin masuk ke fase TKG berapa. Itu diambil aja satu sampling jumlah ikannya 3 gitu ya. Berarti kan sudah ada 3 kali ulangan. Yang satu ukurannya misalnya 15, yang satu rata-rata ukurannya 18, satu kelompok gitu ya. Yang satu rata-rata ukurannya 21 gitu. Nanti diambil sampling 3 ikan itu, dihitung jumlah telurnya, diambil rata-ratanya sebagai satu kesatuan gitu Mas. Oke, gimana Mas Satria? Berarti kalau dalam satu indukan ikan total telurnya sampai 100.000 gitu berarti juga tetap dihitung 1 persatu gitu nggih, Bu? Oke, kalau perhitungan gitu bisa gini Mas, misalnya dalam
satu bidang apa ya, bidang hasil, kan itu kan diberikan larutan dulu toh. Jadi bisa kayak kita menghitung beras biasa gitu loh. Oh, misalnya dalam 1 sendok ada 20 butir beras ya. Berarti nanti di situ ada berapa sendok gitu. Ternyata di situ bisa 20 butir sendok. Berarti kan 20 kali 20. Oh, kira-kira ada 400 gitu sih. Bisanya kayak gitu, Mas. Jadi nggak Oh iya ya dihitung. Bu, paham. Jadi nggak dihitung per biji banget ya, karena nanti dikasih larutan dulu kan, diberikan larutan dulu untuk supaya telurnya itu nggak rusak, baru nanti dihitungnya seperti itu. Iya, ujung-ujungnya nanti tetap memperkirakan ya, tapi kita ngambil sampling biologi individu gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini setelah kita sudah dapat nih data fekunditas itu tadi, maka kita hitung kan tadi, oh kira-kira panjang tubuh ikannya sekian, bobot tubuhnya berapa, nanti dimasukkan ke persamaan ini, fekunditas sama dengan A dan B. Nah ini nanti kan analisis regresi ya. Jadi kalau regresi itu, ada yang masih ingat regresi itu bentuknya seperti apa? Kurva regresi. Kurva regresi itu kan bisa dia positif atau bisa negatif ya. Negatif itu yang seperti ini. Jadi nanti di sini kan ada variabel Y sama dengan AX plus B. Nah, misalnya hanya ini dia panjang, B-nya fekunditas. Nah ini sebenarnya adalah turunan dari persamaan dari regresi. Jadi nilai A dan B-nya ini ditentukan dari mana, tergantung nanti data-data yang dimasukkan. Gitu. Nanti biasanya A dan B-nya ini, konstantanya ini akan menyesuaikan dari data yang ada. Jadi kalau data 10, jumlahnya 10, total datanya dengan data yang jumlahnya 20, itu konstanta A dan B-nya berbeda. Gitu. Jadi fekunditas sama dengan A ditambah B, ini nanti didapatkan dari hasil regresi, dikalikan berapa sih panjang totalnya. Kemudian fekunditas terhadap bobot tubuh itu juga sama. Yang dilihat adalah weight, bobot tubuhnya ya. Satuannya apa? Gram. Nah, kalau yang tadi panjang boleh sentimeter ya. Biasanya kan sentimeter kalau panjang ikan. Satuannya ini jangan lupa ya. Jadi satuannya harus sama. Kemudian kalau ini adalah bobot gonad, maaf. Ini adalah bobot gonad, fekunditas, dan bobot gonad ikan. Ini juga sama, yang dilihat adalah F sama dengan A plus B kali G. Nah, ini sudah teman-teman 3 kali aja ngukur ke TPI sudah bisa membuat data seperti ini ya, artinya nggak terlalu susah gitu loh. Yang susahnya apa, yang ribetnya ngitung jumlah telur ikan itu tadi, sama nanti memperkirakan oh ini nanti masuknya TKG yang keberapa, itu aja sih sebenarnya, jadi nggak terlalu susah. Nah nanti apa, kalian membuat grafik seperti ini ada data dari Haryanti tahun 2012. Oh ternyata ikan ini ya, jadi dia mengukur ikan gabus di Danau Tembe, Kabupaten Wajo di daerah Sulawesi ini. Ternyata panjang totalnya sampai satuannya milimeter ya, kalau mbaknya ini yang menggunakan milimeter, bisa senti bisa milimeter, ini terserah, bisa diatur aja nanti sesuai standarnya ya. Jadi kalau ini panjang totalnya 4 cm. Nah, ikan gabus itu 4 cm ya, sudah ada telurnya ya, 4 cm itu 40 cm, 40 cm. Ternyata fekunditasnya mencapai 20.000 butir. Kemudian berbanding bobot tubuhnya rata-rata 400 gram. Bobot gonadnya rata-rata 20 sampai 30 gram gitu. Artinya ikan gabus rata-rata pada kisaran panjang 30 sampai 40 cm atau 300 sampai 400 mm itu ternyata sudah bisa menghasilkan telur sebesar 20.000 butir.
pada bobot tubuh sekian. Nah, ini data yang nanti terserah dengan ya, nanti kalau misalnya mau ngambil ikan tertentu ternyata di jurnal ini belum ada. Nah, jadi kalian nggak usah susah payah untuk, kan kalau sekarang itu kan peneliti itu kan dikatakan apa ya, peneliti itu dikatakan yang sukses kadang ketika kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Nggak usah susah payah ya, kalian ngukur aja di salah satu TPI, ngukur ikan tertentu yang di jurnal nggak ada, kalian ngukur fekunditasnya aja, bobotnya berapa, panjangnya berapa, kemudian tingkat kematangan gonadnya bagaimana. Itu kan juga sudah bisa penelitian baru, publikasi jurnal baru, nggak usah susah payah ya. Datanya juga nggak terlalu susah, cuma butuh mikroskop untuk ngitung sama penggaris. Nah, ini kan juga bisa. Terus apa timbangan. Kalau untuk fekunditas, nanti kalian bisa juga, cuman di sini dia datanya tidak menyimpulkan kira-kira reproduksinya ini dia bersifat parsial atau total gitu ya. Datanya tidak sampai ke situ. Dan TKG-nya, TKG yang dilihat adalah diameter telur. Nah, diukurnya menggunakan mikroskop, gitu ya. Nanti dilihat pada telur-telur yang berada pada TKG 3, 4, dan 5. Kira-kira pada TKG 3 itu ukuran telurnya seberapa diameternya. Kemudian pada TKG 5, oh kira-kira ukurannya sekian, gitu. Sehingga cara perhitungannya adalah diameter telur dihitung dari berapa diameter telur yang terbesar dikali diameter telur terkecil. Nah, kalau yang ini seperti yang tadi ditanyakan Mas Satria ya, ini diambil ngacak aja, kira-kira yang paling besar yang mana, yang paling kecil yang mana dari satu ikan. Jadi dari satu ikan diukur, oh ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Oh ternyata satu ikan ini rata-rata diameter telurnya sekian. Diambil lagi jenis ikan yang sama ya tadi ya, panjang tertentu itu tadi ya, diambil lagi sampai 3 kali, kita sudah dapat langsung 3 kali data, 3 data. Jadi kalau ibaratnya kalau skripsi itu harus ada 3 kali percobaan gitu ya, itu kita sudah dapat. Oh, ternyata rata-rata dari 3 individu ini diameter telurnya ukurannya misalnya 2 kurang lebih, nah kurang lebih ini kan rata-ratanya 2 kurang lebih 0,3 mm. Kalau sudah ada data rata-rata kayak gini, ini sudah bagus ini jurnal-jurnal. Artinya apa, ini sudah ada lebih dari 3 kali penelitian gitu. Jadi sudah ada nilai SD, ini kan standar deviasinya berapa? Standar deviasinya berapa? Sampel ikan aja minimal. Tadi juga sama pakai ikan gabus datanya masih ada. Ternyata di danau, kalau ini menggunakan di danau tempe ya sebenarnya, ternyata rata-rata ikan diameter telurnya kalau pas TKG 3 itu ukurannya paling besar di 0,47. Nah, kalau TKG 4 ukurannya maksimal di 0,51 sampai 0,56. Kalau di TKG 5 ukurannya paling besar 0,6. Meskipun ada ternyata di TKG 5 yang paling besar ada yang ukurannya sampai 0,8795. Kita tahu kira-kira sebaran diameter telur ikannya itu seperti apa. Kalau misalnya kelautan kan lebih banyak meneliti ikan-ikan yang ada di perairan samudra ya, kan lebih enak, nggak perlu ngukur tiap sepanjang tahun ya, ngukur aja per musim, kira-kira ikan yang mau kita teliti ini dia banyaknya di musim apa. Ini terutama yang daerahnya di dekat-dekat pesisir, coba teman-teman tanyakan misalnya di TPI, ada enggak ikan tertentu yang dia menjadi ciri khas itu muncul nanti banyak di musim apa gitu, di bulan apa. Teman-teman
neliti ke sana, cuman hitung, oh kira-kira hari ini hasil tangkapannya berapa ton. Sampean beli sampel ikannya. Pak, saya mau beli ikan yang ukuran sekian sama sekian yang kira-kira dia masih ada bonatnya. Sudah dibeli sampel ikannya masing-masing 3 ya, dari panjang tertentu itu, terus dibelah, dilihat, oh ini kira-kira masuk TKG sekian. Saya hitung nanti jumlah telurnya. Sudah dapat data. Gitu. Tinggal diambil nanti, entah teman-teman mengambil per bulan kah, 2 minggu sekali kah, sudah bisa nanti dapat data untuk melakukan skripsi. Terus kalau memang penelitiannya ternyata baru, tidak ada ikan tersebut, sebelumnya nggak pernah diteliti, sudah bisa buat publish jurnal yang bagus. Gitu. Dan ada data tentang mortalitas. Oke, sebelum saya bahas tentang mortalitas, ada yang mau ditanyakan dulu? Mas Edo. Ya, baru bergabung Mas. Iya, Bu. Dari mana? Ya waduh. Ayo, saya tadi melihat satu-satu loh yang baru gabung. Ini siapa aja? Itu. Ayo Mas Edo. Ya Mas Edo, ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Masih belum, Bu. Masih belum. Nanti aja dulu, Bu. Oh gitu. Ya, yang lain. Perhatikan dulu aja, Bu. Oh ya. Kalau yang lain, monggo ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang tertarik mungkin mau neliti tentang topik ini? Saya Bu, mau tanya Bu. Oke, silakan Mas Rizky. Ya, untuk pemijahan ini hanya cuma untuk ikan aja atau bisa kepiting atau udang Bu Bisa. untuk pemijahan? Sampean mau ngambil studi kasusnya kepiting atau udang juga bisa Mas. Oh iya Bu. Data. Jadi memang kalau sekarang ini kan saya lihat trennya sih ya, penelitian sekarang masih banyak ke ikan-ikan yang umum ya. Ikan-ikan yang umum yang artinya dia selama ini mungkin balik lagi ke penjelasan saya tadi yang di awal, ketika data menunjukkan pertumbuhannya dia tinggi. Nah, ketika pertumbuhan tinggi ini orang-orang ingin memaksimalkan penangkapan gitu loh. Jadi saat ini sih yang saya lihat jurnal-jurnal itu masih banyak yang ke ikan-ikan yang harusnya penangkapan, harusnya nih jumlahnya masih banyak gitu loh. Jadi masih banyak ke mempertanyakan ikan-ikan ini nih kemana ini, seperti lemuru, tuna gitu ya, itu yang ngomong tuna itu ada sebagian sih gitu jurnal-jurnalnya. Nah, kalau misalnya sampean mau topik yang memang boleh misalnya pengen kepiting atau lobster misalnya, memperkirakan rekrutmen lobster dilihat dari tingkat kematangannya nantinya juga bisa silakan kalau misalnya mau. Itu kan penelitiannya juga lebih jarang ya, boleh kalau misalnya mau juga bisa Mas. Kalau kerang gitu bisa mboten Bu? Karena belum pernah dengar soalnya kalau kerang. Kalau telur kepiting kan udah pernah kayak gitu. Kalau kerang, ya kalau kerang terus terang saya juga belum baca ya penelitian tentang kerang rekrutmen tapi ke TKG. Mungkin kalau kerang-kerangan yang dihitung adalah ini panjang hanya dari model pertumbuhan Mas. Gitu. Coba nanti saya cari juga ya Mas Satria ya. Jadi apakah ada model dinamika stok tentang populasi kerang tapi lebih kepada kita menghitung fekunditasnya ya Mas ya. Coba nanti saya cari juga. Sejauh ini sih yang dilihat model pertumbuhan kalau untuk kerang-kerang. Kalau model mortalitas sulit ya karena kerang itu kan filter feeder. Apa ya artinya ketahanan hidupnya itu tinggi gitu. Agak sulit kalau kerang biasanya pertumbuhan Mas. Mas Satria gimana? Iya Bu, soalnya kan apa ya di daerah Sidoarjo sendiri kan banyak yang penangkapan kerang gitu. Lah terus itu kan
meskipun banyak yang menangkap juga itu setiap hari dijadikan kupang, dijadikan tahu tek itu kan Ya, tetap betul. masih ada terus dan cukup banyak gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Wah, berarti itu kayak gimana ya? Kayak tingkat pertumbuhannya itu lebih cepat, tapi juga meskipun mortalitas hasil penangkapannya itu tinggi, itu enggak berpengaruh terhadap populasinya gitu nggih, Bu. Oke. Ya itu tadi ya, kalau misalnya kerang itu dia sangat kuat Mas karakternya Mas Satria. Jadi dan kerang ya, kalau misalnya kerang-kerangan itu kan ada di segala jenis lapisan air ya, artinya di daerah pesisir itu ada, sampai di daerah yang dasar itu kan juga ada ya. Kan bentos ya maksudnya ya, kalau kerang-kerangan itu ya. Dia bentos tapi juga di segala macam dasar perairan itu ada. Artinya kenapa sih kok sering ditemukan di sepanjang tahun? Itu tadi sepanjang perairan itu dia ada. Kemudian juga cara hidupnya juga nggak terlalu sulit ya, dan cara pembudidayaannya juga nggak sulit gitu. Jadi dia bisa dibesarkan itu, saya taunya kerang mutiara ya. Kalau kerang mutiara itu pakai tali gitu loh, dibudidayakannya itu juga bisa diukur sih. Tapi yang setahu saya pertumbuhannya yang diukur nanti itu. Gitu. Saya belum tahu kalau misalnya apa bisa diukur sampai nanti jumlah telur, itu saya masih belum tahu, tapi biasanya yang diukur itu nanti panjangnya. Oh, kerang mutiara nanti bisa mencapai panjang tertentu gitu ya. Ternyata yang selama ini ditangkap ternyata lebih kecil-kecil. Nah, itu yang seperti itu yang sepengetahuan saya. Jadi pertama dia sudah banyak ditemukan di bermacam-macam lapisan perairan. Kemudian ketahanan hidupnya juga tinggi, mortalitasnya dia juga rendah gitu loh. Karakteristiknya kerang itu artinya meskipun dia banyak ditangkap, banyak kena polusi, dia daya tahannya itu tinggi gitu. Makanya kalau orang makan kerang itu harus dilihat kerangnya itu warna, ada perubahan warnanya enggak, ada warna merahnya, ada warna hijaunya enggak. Kalau ada perubahan warna merah atau hijau itu bisa menyebabkan keracunan ke manusia. Itu jadi ada shellfish poisoning ya. Karena dia segala macam apapun yang ada di lingkungan akan diserap. Dia tetap strong gitu. Jadi dia tetap hidup bagaimanapun kondisinya. Gitu. Bisa Mas, kalau misalnya mau diteliti misalnya gimana sih populasi kerang yang ada di Sidoarjo gitu ya. Coba nanti saya bantu carikan referensinya terlebih dahulu kalau misalnya mau ke arah sana. Gitu. Yeah. Dia juga kalau dilihat, kenapa Mas? Dari kakak tingkat itu kan udah ada yang pernah skripsinya itu membahas tentang tapi jenis alat tangkapan sama hasilnya aja Bu. Itu enggak Gitu. dulu sampai ke populasi dan sebagaimana yang kayak dinamika itu belum seperti itu. Iya, karena lebih mudah ya kalau hanya menghitung ininya ya, kira-kira jumlah alat tangkap, kemudian dia berapa mesh size-nya gitu ya. Iya, memang lebih mudah. Tapi kalau kita menghitung kira-kira pada hasil tangkapannya sekarang, rata-rata kerang yang ditangkap, sebenarnya sih mudah juga, tapi kan kita perlu sedikit analisa yang lebih detail. Jadi dia nanti masuknya pada fase yang mana gitu. Saya belum tahu secara detail kalau fase siklus hidupnya kerang. Saya hanya tahu itu kerang dibudidayakan, yang kerang mutiara itu dibudidayakan di tali, terus nanti dia nempel-nempel gitu sama teman-temannya, nanti juga dia bisa membesar gitu sih sepemahaman saya. Makanya kalau yang diukur biasanya ya panjangnya aja, jadi panjang cangkang, panjang individunya gitu biasanya. Terus juga mangsa ya, itu juga kan faktor yang penting keberadaan kerang. Kalau kerang kan dia ya filter feeder hidupnya, jadi tidak ada kompetisi dengan hewan yang lain, makanya keberadaannya banyak aja gitu Mas Satria. Masih ditangkap banyak ya, populasinya juga tetap apa ya, maksudnya tetap banyak gitu di perairan, karena dia tidak seperti ikan. Jadi kalau ikan itu kan lebih sensitif, kalau misalnya kondisinya tidak bagus, ikannya stres, telur yang keluar lebih sedikit. Nah kalau kerang ini tidak terpengaruh.
Oke Mas, nanti coba saya lihatkan ya contoh-contoh referensi yang mengukur TKG ya lebih tepatnya ya. Jadi lebih kepada pengukuran rekrutmen dari kerang-kerangan ya. Oke, barangkali kalau misalnya memang ini ya, ambil aja studi kasus di Sidoarjo. Nggak usah jauh-jauh ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu lagi Bu. Oke, silakan. Kan kemarin itu waktu hari Sabtu kan saya ke daerah Pantai Bahak di Tongas Probolinggo situ Bu. Nah saya itu menemukan ini Bu, kepiting tapal kuda atau bisa dibilang itu mimi. Oh, Mimi. Itu. Nah untuk jenis pemijahan pada mimi ini jenis pemijahan yang apa ya Bu ya? Yang keberapa? Yang mana ya Bu ya? Soalnya kan telurnya itu di dalam apa? Di dalam badannya gitu loh Bu. Nah itu jenis pemijahan yang mana ya Bu ya? Jadi kalau untuk mengetahui jenis pemijahannya seperti apa memang harus dibedah dulu Mas. Gitu. Jadi harus nanti dibelah, dilihat ukuran ukuran telurnya itu nanti sebesar apa ukurannya. Kalau misalnya ukuran telurnya tidak seragam, misalnya ya, ukuran telurnya tidak seragam. Terus kan kita juga pernah baca referensi, oh misalnya di referensi ini kepiting itu 4 sampai 6 bulan gitu ya siklus reproduksinya. Oh berarti kira-kira dia 1 tahun siklus reproduksinya 2 kali, dan ketika kita melihat telurnya ini ternyata ukurannya berbeda-beda, oh berarti mimi ini misalnya nih ya, jadi misalnya ternyata pemijahannya sebagian gitu. Kalau misalnya ikannya ini masih belum diketahui secara pasti bagaimana proses pemijahannya, itu kita berarti harus ngambil selama 1 tahun. Kan repot ya, ngambil selama 1 tahun, tiap bulan dihitung. TKG-nya kira-kira rata-rata ukurannya berapa. Kita belah gitu loh, ikannya kita belah. Oh ternyata dia ikan-ikan ini ukurannya sama, tapi rata-rata telurnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Berarti pemijahannya sebagian, yang dia siklusnya terjadi sepanjang tahun gitu Mas. Gitu. Jadi memang kalau sebelum kita melakukan penelitian itu, kita pertama harus tahu dulu siklus hidupnya bagaimana, cara pemijahannya. Oh misalnya kira-kira dia memijah 6 bulan sekali ya, berarti kan terus kita itu juga pastikan 6 bulan sekali itu pas kita lakukan pembedahan ukuran telurnya seragam apa enggak. Kalau ukuran telurnya seragam, berarti dia pemijahannya total. Sekali memijah kemampuan telurnya 300 misalnya, 300-nya dikeluarkan semua gitu. Kesimpulannya. Gitu ya. Kalau yang benar-benar nggak tahu, kita jadi yang tadi, kalau mimi saya rasa banyak ya Mas Ian penelitiannya, jadi nggak perlu misalnya Mas ngambil sepanjang tahun untuk skripsi, nggak perlu, itu kan terlalu lama, paling dikira-kira aja nanti oh dia musim pemijahannya di bulan apa ya wes, nanti sambil ngambil sampel di bulan itu, terus ngukurnya di musim apa, musim peralihan kah, musim timur, musim barat, gitu aja sudah bisa jadi data. Tapi kalau ada ikan yang baru nih kira-kira spesiesnya, tapi sering muncul, misal kalau kalian lagi main ke daerah Papua misalnya, kan banyak ya spesies-spesies yang baru. Kita ingin tahu bagaimana sih karakteristik hidupnya, berarti kita harus ngambil sampel per bulan supaya tahu ini kira-kira dia reproduksinya apakah terjadi sepanjang tahun, apakah dia secara total, apakah secara sebagian gitu. Gitu deh Mas ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Atau misalnya yang sederhana ikan lele itu kan cepet ya siklus hidupnya ya. Berarti dia masuk tipe pemijahan yang pertama, tipe pemijahan yang singkat, dan dia itu secara total karena pas dibuka biasanya ukurannya telurnya lele itu seragam gitu, dan TKG-nya dia cepat, proses TKG-nya. Nah itu berarti dia masuk tipe yang pertama, bahwa siklus pemijahannya atau siklus reproduksinya dia cepat dan dia secara total karena telurnya dikeluarkan semua gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin Mas?
Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Tadi kan di TKG itu kan ada TKG 3, 4, sama 5. Oke. Nah, di situ Ini Mbak siapa ya? ikan bisa Seli, Bu. Oh, Mbak Seli. Oh ya, oke, Mbak Seli. Nggak ada fotonya, Mbak. Ayo, Mbak. Mana fotonya? Biar ngafalin ini wajahnya. Nih. Gimana? Nah, tadi kan ada TKG 3, 4, sama 5. Nah, ikan bisa dikatakan dia termasuk TKG 4 sama 5 itu gimana, Bu? Berarti gini, Mbak. Pertama, Mbak nyari literaturnya dulu. Gitu ya. Kira-kira, memang makanya ini, kalau misal kita mau penelitian yang benar-benar baru, artinya kita harus siap dengan literatur yang sedikit. Tapi kalau kita mau melakukan penelitian yang tidak benar-benar baru, artinya kita mengukur ikan yang sudah ada, tapi kita coba di perairannya kita gitu ya. Itu kan kita sudah ada data. Nah, data ini nanti biasanya kan data itu menunjukkan, oh kira-kira, misalnya ikan gabus. Ikan gabus mencapai TKG 3 itu pada panjang 18 cm misalnya. Oh, mencapai TKG 4 dari panjang 20 cm. Gitu. Jadi memperkirakan TKG-nya awalnya adalah kita studi literatur dulu. Kalau enggak ada studi literatur, berarti kita sering ngambil sampel dan kita belah, kita lihat. Itu juga tetap harus literatur ya. Jadi kan ada ya di ikan itu kira-kira kalau masuk TKG 3 itu pada saat kondisinya seperti apa, apakah nanti ovariumnya sudah terbentuk sempurna kah, atau dia sudah gendut gitu ya, menggembung, itu kan pasti ada itu di setiap ikan. Gitu. Jadi kalau yang mau benar-benar baru, ikannya harus dibelah satu-satu untuk nanti diperkirakan, kita perkirakan dengan ikan yang lain. Itu selalu ada standarnya. TKG 1 itu ukuran ovariumnya misalnya belum terlihat gitu ya. Bentuknya masih belum jelas. TKG 3 itu biasanya sudah mulai kelihatan secara sempurna dan sudah mulai ada telurnya. Taunya dari mana? Memang harus dibedah. Gitu. Nah, nanti jumlah telurnya berapa? Nah, itu bisa sampean sesuaikan dengan literatur yang sudah ada, atau ya itu sampean harus ngitung lagi ya, berarti di total lagi, di jumlah lagi. Oh, ternyata di hasil penelitian saya pada saat TKG 3 dengan model yang seperti ini dasarnya TKG 3, jumlah telurnya sekian gitu. Gitu ya Mbak Seli. Jadi ada standarnya tertentu untuk TKG ini, tingkat kematangan gonad. Jadi ada bentuknya, nanti ada bentuk. Aduh, saya enggak ada ininya ya, gambarnya ya. Coba ada ukuran TKG itu di situ. Misalnya TKG 3 itu yang sepengetahuan saya tuh rata-rata ya, semua ikan itu ada TKG 1 sampai 5. Jadi kalau TKG 1 itu masih kecil sekali, kadang masih hanya selaput. Jadi kalau nanti misalnya dibuka, gonadnya tuh masih belum kelihatan. Gitu. Di TKG 3 itu sudah mulai gendut, ovariumnya sangat terbentuk sempurna. Biasanya warnanya berubah, yang awalnya warnanya agak pucat jadi warnanya lebih merah gitu. Itu masuk TKG 3, berarti nanti dibelah. TKG 4 nanti ada ukuran tertentu panjangnya ovarium itu. Nah, itu juga nanti bisa dibelah. Telurnya berarti jumlahnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Itu begitu Mbak Seli. Iya, Bu. Makasih. Iya, mau meneliti apa Mbak Seli rencananya? Apa, Bu? Mau meneliti apa rencananya? Rencananya mau ikan, tapi masih belum tahu masih ikan apa gitu. Oh gitu. Iya. Kalau memang misalnya benar-benar bingung mau neliti ikan apa, cari saja di literatur terlebih dahulu. Selalu ada sih, jadi bahkan ikan gabus, ikan kembung itu selalu ada nanti TKG ukurannya. Bagaimana itu dilihat ya itu tadi ya, panjang ovarium standarnya itu selalu ada, cuman nanti hanya beda di berapa waktunya
yang dibutuhkan untuk masing-masing ikan mencapai fase TKG tersebut gitu. Tapi kalau secara umum ya itu nanti awalnya itu gonadnya belum terbentuk. Kalau sudah TKG 3 berarti sudah terbentuk, jumlah telurnya sudah bisa dihitung, itu TKG 3. Tapi kalau sudah TKG 5 berarti sudah sangat menggembung, warnanya sudah lebih merah gitu. Secara umum seperti itu, secara detailnya tergantung nanti literaturnya. Itu ya. Udang juga sama, kalau udang itu masuknya nanti ke fase yang cepat itu, fase pemijahan yang cepat itu udang itu, karena dia banyak sekali, ada zoya, ada misis, itu kan tiap step juga sangat ketahuan ya. Itu lebih ini lagi, lebih apa ya, rapet lagi gitu loh. Kalau misalnya mau meneliti untuk rekrutmen udang. Makanya kalau kenapa sih orang kok rata-rata yang diteliti ikan gitu ya, karena mengamatinya enggak terlalu rumit gitu. Mengamati untuk proses pergantian antar tahapan TKG 1, 2, 3, 4, 5 itu enggak terlalu rumit, dibedah itu sudah bisa ketahuan. Kalau misalnya yang lain kan fasenya itu kan sangat pendek, semakin singkat fasenya berarti kita harus melakukan penelitian yang bisa aja tiap hari gitu. Tiap hari dalam satu fase untuk memaksimalkan data dan kita bisa tahu ketika mencapai fase ini dia pada usia berapa gitu. Jadi kalau udang-udangan itu ya misalnya ya ngukur rekrutmennya agak repot karena ya itu fasenya dia sangat singkat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya lanjutkan nih. Kemudian untuk rekrutmen mengukur mortalitas. Jadi secara umum saja ya, ini adalah kematian individu yang dipengaruhi oleh kira-kira kesetimbangan populasinya berapa dan waktu pemijahan. Dan ini juga nyambungnya dari tingkat kematangan, jumlah telur itu tadi ya. Kira-kira telurnya harusnya ikan ini telurnya ini sekitar 20.000, tapi itu di literatur. Tapi di penelitian saya ikan yang sama, ikannya hanya bertelur sekitar 1.000. Nah, makanya ini jumlah ikannya juga juvenilnya dia lebih sedikit. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa kok di tempat lain telurnya itu lebih banyak, kalau di sini telurnya lebih sedikit gitu. Jadi data jumlah telur itu nanti juga bisa memperkirakan nilai dari mortalitasnya. Ya, sehingga dibuat regulasi untuk tidak menangkap indukan yang bertelur atau ikan produktif maupun ikan yang ada pada fase pemijahan. Gitu. Salah satu fungsi tambahan kenapa sih kita harus menghitung jumlah telur ikan, ternyata juga untuk menghitung dari berapa sih mortalitasnya. Kemudian juga dilihat dari mortalitas ini bagaimana posisinya di rantai makanan, apakah sebagai pemangsa alami ataukah ikan ini akan berkompetisi dengan jenis ikan yang lainnya. Nah, artinya kalau semakin banyak kompetisi, maka keberadaan ikan ini juga wajar kalau nggak banyak di perairan. Nah, ini juga berarti, mungkin kenapa sih juvenilnya yang bertahan itu tidak banyak? Mungkin karena ada faktor kompetisi, dia kalah kompetisi, atau memang dimangsa. Jadi mortalitas hasil dari rekrutmen juga bisa menghitung perkiraan data mortalitasnya seperti apa. Oke. Jadi rekrutmen itu sangat berhubungan dengan ukuran stok dan lingkungan, karena dia hasil dari kita menghitung rekrutmen ini akan digunakan sebagai data ya, data yang dijadikan rujukan oleh pemerintah setempat itu untuk mengetahui potensi lestarinya ikan ini seperti apa. Nah, ini loh potensi lestari. Data rekrutmen ini bisa kita pakai untuk menghitung potensi lestari. Biasanya maksimum sustainable yield itu adalah setengah dari potensi lestari. Jadi
ketika data teman-teman potensi lestarinya kira-kira 20.000 ton per tahun, maka maksimalnya harusnya itu adalah 10.000 ton per tahun MSI-nya. Nah, jadi data rekrutmen ini sangat penting karena dia merupakan sarana untuk menjaga kelestarian populasi dan pemanfaatan ikan di kemudian hari. Jadi di tahun-tahun ke depan itu akan menggunakan data dari rekrutmen tahun ini. Faktor yang mempengaruhinya apa? Ada independen sama dependen. Kalau independen, ini adalah faktor yang tidak bergantung pada parameter lain, misalnya ukuran dewasa ikan. Yang namanya rekrutmen tidak menghitung ukuran dewasa ikan. Ya. Tapi, jadi itu ada batasan penelitiannya teman-teman kalau mau mengambil skripsi ini. Tidak menghitung ukuran dewasa, tapi yang dilihat berapa sih kira-kira ikan ini matang gonat gitu. Jadi yang dilihat kira-kira matang gonatnya pada ukuran berapa, terus kita ambil sampel. Itu faktor dependennya. Jadi dia sangat mudah dipengaruhi oleh parameter lain. Selain dari tadi ya ukuran gonat atau fekunditas, juga dipengaruhi misalnya produktivitas perairan, kualitas perairannya seperti apa. Kalau ikannya stres, maka kemungkinan laju reproduksinya lebih rendah. Kemudian laju migrasi ini juga ya sangat berpengaruh. Apakah ikan pada musim tersebut itu akan banyak di perairan? Gitu ya. Jadi kan rekrutmen dari migrasi dan juga dari laju ikan dari fase telur menjadi juvenil. Kemudian juga predasinya seperti apa. Ini akan mempengaruhi dari pola rekrutmen ikan. Oke, sampai sini bagaimana? Masih nyambung? Ini udah jam berapa ya? Oke, sudah mau jam 11. Kuliahnya lagi jam berapa, Mbak? Mas? Jam 1, Bu. Oh, jam 1. Oke. Sudah ada tugas kuliah? Sudah. Sudah, banyak enggak? Full. Full. Sudah full ya tugas kuliahnya ya. Ada yang tugas presentasi? Ada. Ya. Ada, Bu. Apa? Tugas mata kuliah apa? Hasil komersil. Oh, hasil komersil. Juga asik gitu mata kuliahnya ya, hasil komersil laut. Apa? Teman-teman diminta apa tugasnya? Saya jarang lihat Mas Fandi. Ketua kelasnya Mas Fandi ya? Mana ini Mas Fandi nih? Buku Mas Fandi. Aduh, Mas Fandi nih ya. Ya, ketua kelasnya Mas Fandi ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pola rekrutmen. Sehingga tadi saya tanyakan yang di soal kuis nomor 4, kenapa sih sumber daya manusia ya, parameter manusia itu adalah parameter yang paling signifikan di dalam dinamika stok populasi ikan. Karena apapun yang dikerjakan manusia itu secara langsung, ya, saya nggak katakan secara tidak langsung, tapi secara langsung akan mempengaruhi kondisi perairan. Kalau misalnya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, otomatis rekrutmen ikan juga akan terganggu. Ya, jadi ikan-ikan yang seharusnya masih bisa tumbuh besar sudah ditangkap duluan. Nah, jadi kalau TKG 1 sampai 5 berarti kondisi matang gonat pertama pada usia berapa, pada panjang berapa. Nah, kalau misalnya pada panjang tertentu, itu kan nanti kan ada ikan yang ukurannya dewasa ya. Kalau TKG itu kan panjang matang gonat pertama. Misalnya dia matang gonat pertama itu usianya panjangnya 18 cm. Nah, berarti untuk menyelamatkan ikan-ikan ini,
kita menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kita pakai pancing atau alat tangkap yang size-nya lebih besar lah dari 18 ini tadi. Sehingga nanti bisa dikembalikan ke perairan. Ikan-ikan ini tadi yang harusnya dia masih bisa bertelur, harusnya dia masih bisa dewasa, ini dikembalikan lagi ke lingkungan, tangkap ikan-ikan yang lebih besar. Terus kalau misalnya ada pembuangan limbah, otomatis jelas SDM ini akan berpengaruh yang sangat tinggi ketika ikannya stres, jumlah telur yang dihasilkan lebih sedikit. Sehingga kalau misalnya kita sudah memperkirakan nih hasil skripsi kita, kira-kira laju rekrutmennya di tahun depan itu tinggi. Namun ternyata hasil di lapangan, ikan ini diperkirakan siklus reproduksinya 1 tahun bisa 2 kali, atau dia bisa pemijahan setiap tahun. Tapi ternyata pada bulan-bulan yang harusnya dia itu banyak, ikan hasil tangkapannya lebih sedikit. Itu kan agak berbeda ya dari hasil penelitian kita. Berarti ini mengindikasikan bahwa ada faktor tambahan, yaitu ada faktor hasil tangkapan yang lebih tinggi, yang menyebabkan rekrutmen ikan yang seharusnya dia sesuai dengan data yang sudah kita perkirakan, itu dia menjadi lebih sedikit laju rekrutmennya. Sehingga apa? Ini ketika ada penurunan laju rekrutmen, itu mengindikasikan kegagalan pengolahan perikanan berkelanjutan. Jadi data ini sangat penting untuk digunakan para pengambil kebijakan ya ke depannya. Minimal lah 1 spesies ikan tertentu yang ada di satu wilayah. Oke. Saya rasa sampai sini saja ya teman-teman. Di sini nanti minggu depan saya akan menjelaskan untuk model-model rekrutmen. Ada model Ricker, ada model Beaverton dan Wolf. Nah, ini sangat sering keluar ya teman-teman ya. Jadi saya rasa orang perikanan dan orang kelautan minimal tahu dasarnya ini model Ricker dan model Beaverton dan Wolf, karena ini sangat umum ditanyakan biasanya untuk model-model rekrutmen ikan. Sangat terkenal ini model Ricker. Oke, jadi materinya ini sudah saya masukkan di slide presentasi, silahkan teman-teman baca. Minggu depan saya jelaskan untuk kedua model tersebut. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mau tanya yang maksud fekunditas itu apa, Bu? Misalnya tadi belum masuk kelas, Bu. Oh iya, Mas Edo. Jadi fekunditas itu adalah kira-kira tingkat kematangan ikan gitu ya. Saya jelaskan sederhananya itu gini. Fekunditas itu adalah kira-kira ikan ini akan matang gonad. Jadi kita melihat itu kemungkinan dari reproduksi suatu ikan. Kira-kira dia nanti bisa matang gonad pada panjang berapa, pada usia berapa, kemudian berapa sih fekunditas itu mengukur berapa sih jumlah telur, berapa butir jumlah telur yang dikeluarkan oleh ikan tersebut. Jadi secara umum fekunditas ini nanti akan menghitung seberapa suburnya sih ikan ini, perkiraannya seperti apa, jumlah telur nanti yang dihasilkan seberapa banyak, itu adalah fekunditas, Mas. Makanya kalau fekunditas itu kenapa sih harus juga mengukur dari tingkat kematangan gonad? Karena memang ada hubungannya jumlah telur yang dihasilkan dengan urutan dari tingkat kematangan dari gonad ikannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas? Silakan. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Mas, Mbak yang lain ada yang mau ditanyakan? Sampun. Oke. Tadi gimana ngerjakan kuisnya, bisa? Gimana? Alhamdulillah bisa ya. Oke,
Jadi ini kalau misalnya memang teman-teman nilainya rata-rata di atas 70, materi untuk UTS saya mulai dari materi yang saat ini. Jadi kalian tidak perlu belajar materi yang awal lagi, gitu ya. Coba nanti saya cek dulu. Mugi-mugi sih rata-rata nilainya bagus, jadi biar nggak usah belajar lagi dari awal ya. Ya, seperti itu. Oke. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Silahkan dipelajari untuk model dari yang tadi ya, model-model rekrutmen. Silakan teman-teman pelajari untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya, kita diskusikan kembali. Kalau misalnya ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sami-sami. Silahkan meninggalkan kelas. Waalaikumsalam Ibu.